Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat Gereja Kristen Jawa Pondok Gede yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Kiranya kita semuanya dalam kondisi sehat-sehat saja tanpa kurang suatu apapun. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita kembali akan memulai ibadah kita, ibadah Minggu tanggal 27 Juni 2021, di mana ibadah ini masih kita lakukan secara online via YouTube channel GKJ Poge Media. Sebelum ibadah dimulai akan dibacakan beberapa pokok-pokok warta gereja. Untuk selebihnya Bapak Ibu nanti dapat mencermati dari warta gereja yang sudah di-share di grup WA GKJ Pondok Gede. Warta pada pagi hari ini dimulai dari pelayanan baptis anak. Sehubungan dengan situasi melonjaknya COVID-19 dan lingkungan gereja, sekitar gereja dalam zona merah, maka pelayanan baptis anak ditunda sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan. Ibadah Minggu. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa ibadah Minggu dilaksanakan sepenuhnya di kediaman masing-masing sebagaimana ibadah selama masa pandemi ini, yang dapat diikuti melalui YouTube channel GKJ Poge Media. Ucapan terima kasih. Keluarga Bapak Bambang Suryo Iwantoro mengucapkan terima kasih kepada majelis dan warga jemaat atas kasih dan dukungan doa semenjak Bambang Suryo Iwantoro dan Ibu Priyandani Utari sakit sampai dengan masa pemulihan kesehatannya. Keluarga Bapak Nugroho Triko Pramono mengucapkan terima kasih kepada majelis dan warga jemaat atas kasih dan dukungan doa semenjak saudara Timotius Kumara sakit sampai dengan masa pemulihan kesehatannya. Demikian warta yang dapat kami sampaikan, selebihnya nanti Bapak Ibu dapat membacanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah pagi hari ini mengambil tema Jangan Takut, Percaya Saja. Di mana tujuan ibadah adalah jemaat sebagai keluarga Allah percaya kepada kuasa dan pemeliharaan Tuhan di tengah kegetiran hidup. Ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sektiono Pinto Nugroho. Kiranya kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, dipersilakan untuk berdiri.
Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara juga. Titik yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan fitur yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemelut pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan fitur yang mengisi hidupku. Marilah kita mawas diri di hadapan Tuhan menurut kesaksian Mazmur 62 ayat 8 sampai 9. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, saat ini ya Tuhan kami sungguh menyadari betapa lemahnya kami selama ini. Ketika kami menghadapi badai pergumulan hidup, semestinya kami berlindung kepadamu ya Tuhan, kota benteng dan gunung batu kami. Semestinya kami percaya akan kuasa Tuhan sepanjang waktu. Namun yang sering terjadi ketika menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan kami justru meragukan kuasa Tuhan atau bahkan menjauh dari dekapan Tuhan untuk mencari jalan kami sendiri dengan kekuatan kami sendiri. Kini ya Bapa, ampunilah akan kelemahan dan ketidakpercayaan kami. Ubahlah hati kami menjadi yang baru dengan kuat kuasa Roh Kudus yang terus menyertai kami. Dalam karya pengampunan Kristus Yesus, kami mengakui dan menyesali kelemahan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita terima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh berbahagialah kita yang dibimbing oleh tangan Tuhan yang kuat. Kini mari kita ungkapkan syukur kita di dalam doa, serta kita juga akan mohon penyertaan Tuhan di dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa bersyukurnya kami ya Allah atas kebaikan-Mu atas kami. Dengan kuat kuasa-Mu Engkau senantiasa meneguhkan langkah kami, menjaga dan melindungi kami, sehingga kami mampu untuk terus melanjutkan kehidupan kami, meskipun dengan berbagai macam kondisi yang kami rasakan begitu berat. Ya Bapa yang Maha Kasih, kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kami untuk terus melangkah, untuk terus berpengharapan, untuk tidak merasa takut, untuk tetap percaya bahwa kuasa-Mu sanggup memulihkan keadaan kami. Ya Bapa, kini sebagai kesadaran kami akan keterbatasan kami mau berserah pada penyertaan Tuhan melalui sabda yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini. Berkatilah kami, baik yang menyampaikan maupun mendengarkan, Tuhan yang memperlengkapi dan memampukan kami, sehingga kami semua dapat menjadi para pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada ibadah minggu hari ini diambil dari Injil Markus 5 ayatnya yang ke-21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya. Keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya,
"Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, memelihara, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah kondisi pandemi COVID yang semakin meningkat kembali lagi ini, bahkan kondisinya lebih memprihatinkan daripada sebelumnya. Tentu kita membutuhkan iman kita semakin dikuatkan, pengharapan kita semakin membara dalam diri kita supaya kita bisa terus melangkah dan berjalan dalam pergumulan kita ini. Ketika begitu banyak saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19, ketika kita mendengar kondisi di rumah sakit sekarang menjadi begitu gawat, seringkali muncul ketakutan, kekhawatiran dalam diri kita. Dan bahkan mungkin mulai meragukan kuasa Tuhan. Apakah Tuhan sanggup menolong kita dari kondisi ini? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca ini.
tentang bagaimana kita tetap beriman teguh, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita karena kuasanya yang tidak terbatas. Dan bagaimana iman kita itu menyelamatkan kita dari keterpurukan dan ketidakmungkinan yang ada dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca tadi, ada dua kisah yang dituliskan di sana. Kisah tentang Yairus yang memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dan juga kisah seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Saudara yang terkasih, ketika Yairus tersungkur memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya, untuk datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya, Tuhan Yesus langsung melangkahkan kakinya menuju ke rumah Yairus. Namun di tengah perjalanan berjumpa dengan perempuan yang sedang sakit pendarahan itu. Dan dengan iman yang sungguh besar, sungguh luar biasa, ia mengatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, iman dari perempuan yang sakit pendarahan ini sungguh luar biasa. Selama 12 tahun ia mengalami kegetiran hidup yang begitu berat. Bukannya sakit secara fisik karena pendarahan, namun juga batinnya yang tersiksa karena ia dijauhi oleh orang lain. Karena sakit pendarahan ketika itu, sebagaimana kita baca juga bisa kita baca di dalam kitab Imamat, dianggap tidak tahir. Sehingga orang-orang akan menjauhinya, supaya orang-orang tidak tahir seperti perempuan yang pendarahan itu. Selama 12 tahun ia mengalami sakit pendarahan, penderitaan secara fisik dan batinnya itu. Ketika ia menjamah jubah Tuhan Yesus, ia sembuh. Pendarahannya seketika berhenti. Padahal sebelumnya dia sudah melakukan berbagai macam upaya yang dia bisa lakukan. Ia datang ke tabib-tabib, ia habiskan hartanya untuk menyembuhkan sakitnya itu, tapi tidak ada hasilnya, bahkan semakin memburuk. Tetapi karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus, di atas segala usahanya itu, iman itulah yang justru menentukan. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menandakan bahwa kita terus berusaha, itu memang yang perlu kita lakukan. Namun di atas segala upaya kita itu, satu hal yang sangat penting adalah bagaimana kita beriman kepada Tuhan Yesus. Karena itulah yang menentukan. Sebagaimana perempuan itu dengan imannya ia bisa pulih dan sembuh. Kemudian kisah berlanjut, ketika sedang bercakap-cakap itu datanglah keluarga Yairus mengabarkan bahwa anakmu sudah mati. Untuk apa menyusah-nyusahkan guru? Sudah, anakmu itu udah nggak ada. Tuhan Yesus nggak usah repot-repot ke sana. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini merupakan sebuah ungkapan kehilangan harapan atau ungkapan ketidakpercayaan pada kuasa Tuhan Yesus. Dia sama saja mengatakan, udah, anakmu sudah nggak ada. Jadi nggak ada gunanya Tuhan Yesus datang ke rumah juga. Percuma juga Tuhan Yesus kalau datang ke rumah. Anakmu sudah nggak ada. Dia sama saja mengatakan Tuhan Yesus tidak sanggup melakukan mujizat yang bisa membangunkan kembali anak itu. Tapi Tuhan Yesus tidak menghiraukannya. Ia tetap mau melangkah, melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Yairus dan bahkan meneguhkan iman percaya Yairus kembali. Tuhan Yesus mengatakan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Kalau kita membayangkan jadi Yairus, tadinya imannya begitu kuat ketika ia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan memohon kepada Tuhan Yesus. Tetapi begitu mendengar kabar berita itu, tentunya dia sangat terpuruk karena
wah sudah nggak ada harapan lagi, anakku sudah nggak ada. Ya juga kayaknya percuma juga kalau Tuhan Yesus ke sana. Tetapi saat itu Tuhan Yesus menguatkan kembali Yairus. Jangan takut, percaya saja. Lalu mereka lanjutkan ke rumah Yairus. Di sana sudah ada banyak orang yang bersedih menangis. Tuhan Yesus mengatakan, "Mengapa engkau menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, orang-orang di sana malah tertawa, menertawakan Tuhan Yesus. Seolah-olah itu sesuatu yang sangat aneh. Sudah jelas-jelas anak itu sudah mati, sudah meninggal. Kok bisa dibilang tidur? Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan mengusir orang-orang itu. Orang-orang yang kehilangan iman percayanya. Kehilangan pengharapannya. Kalah oleh ketidakmungkinan dalam hidup ini. Tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Lalu kemudian Tuhan Yesus bersama dengan kedua orang tuanya, kedua orang tua anak itu datang ke kamarnya, memegang tangannya dan mengatakan, "Talita kum." "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan anak itu bangun, membuat orang-orang di sana menjadi takjub akan kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ketika itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini, mari kita bersama-sama merenungkan dua hal. Bagaimana supaya iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, meskipun kita menghadapi kegetiran hidup. Yang pertama, sebagaimana Yairus dan juga perempuan yang sakit pendarahan itu, mari kita tersungkur di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang lebih dan paling berkuasa atas hidup kita. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan. Maka ketika kita menghadapi kesulitan, datanglah kepadanya, tersungkurlah di hadapannya dan memohon pertolongan. Sebagaimana Yairus dan juga perempuan yang menderita sakit itu. Itulah tanda bahwa kita percaya kepada kuasanya. Kemudian yang kedua, singkirkanlah segala perasaan atau pikiran yang bisa membuat kita ragu akan kuasa Tuhan. Seperti ketika kerabat Yairus datang menghampiri Yairus dan mengatakan, "Anakmu sudah nggak ada. Untuk apa menyusahkan Tuhan, menyusahkan guru datang ke rumahmu lagi?" Kalau kita renungkan ini dalam kehidupan kita sekarang, bukankah ia sama saja mengatakan, masalahmu itu udah terlalu berat, kayaknya udah nggak bisa diselesaikan lagi. Ngapain berdoa? Pergumulanmu itu udah sepertinya nggak ada jalan keluar lagi. Untuk apa lagi meminta pertolongan Tuhan? Penyakitmu itu sepertinya sudah nggak bisa sembuh lagi. Ngapain berdoa memohon kesembuhan dari Tuhan? Apa yang kamu doakan, apa yang engkau mohonkan kepada Tuhan itu sepertinya udah nggak mungkin diwujudkan lagi. Ngapain berdoa? Ngapain mengungkapkan kepada Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama renungkan hal ini. Bagaimana Tuhan Yesus kemudian menanggapi sikap yang tidak percaya itu. Tuhan Yesus mengabaikan, bahkan ketika di rumahnya Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang menertawakannya. Demikian juga kita saat ini. Ketika mulai muncul pikiran-pikiran yang meragukan kuasa Allah, singkirkanlah itu. Ketika ada godaan untuk, udah ngapain berdoa lagi, kayaknya ini masalah udah nggak bisa selesai. Ngapain berdoa lagi, ngapain memohon-mohon kepada Tuhan, penyakitmu juga nggak akan bisa sembuh. Mari kita singkirkan perasaan-perasaan seperti itu. Mari yakini Tuhan sanggup menolong kita semua. Seberat apapun keadaan kita, semustahil apapun bagi manusia, tapi Tuhan sanggup menolong kita.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti apapun pergumulan berat yang kita hadapi saat ini, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang ada, doa-doa yang masih belum kita terima jawabannya dari Tuhan, yakin dan percayalah, kuasa Tuhan jauh melampaui akal pikiran kita, bahkan melampaui segala hal yang mustahil bagi manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini Tuhan mau mengatakan kepada kita, di atas semua usaha, upaya yang dilakukan, yang kita lakukan dalam hidup ini, iman percaya kepada Tuhanlah yang menentukan, yang kemudian bisa menyatakan kehendak Tuhan. Di sanalah kita mengerti kehendaknya. Di sanalah kita akan memperoleh pertolongan ketika kita beriman dan percaya kepada Tuhan. Maka kepada saudara-saudara yang kini tengah bergumul dengan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari, yang tengah bergumul dengan sakit penyakit, yang terus berjuang untuk sembuh. Demikian juga saudara-saudara yang untuk berjuang sembuh dari COVID-19, ataupun anggota keluarga kita yang berjuang untuk pulih kembali, ataupun doa-doa yang mungkin masih belum kita terima jawabannya dari Tuhan, atau saat ini yang kita merasakan takut, merasakan khawatir, merasakan mulai putus asa dengan keadaan hidup kita, mulai kehilangan harapan kita kepada Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus mau mengatakan kepada saudara sekalian, jangan takut, percaya saja. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas sabda yang kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Mengingatkan kami semua akan kerapuhan kami, keterbatasan kami. Namun kami juga bersyukur dan tetap mengimani, percaya akan kuasa Allah yang jauh melampaui keterbatasan kami. Tolong kami ya Tuhan, di tengah kegetiran hidup kami, di tengah berbagai godaan dan bisikan akan ketidakmungkinan yang ada dalam hidup kami, biarlah kami selalu percaya Engkau menolong kami, memulihkan keadaan kami, sebagaimana Engkau memulihkan anak perempuan Yairus dan juga perempuan yang sakit pendarahan. Hanya kepada Engkau-lah saja, Tuhan kami, menyerahkan diri kami, hidup kami seutuhnya. Saat ini ya Tuhan, kami pun membawa di dalam doa bagi bangsa kami. Di tengah pergumulan yang berat dihadapi oleh bangsa kami, pandemi COVID yang juga belum bisa teratasi saat ini, bahkan kini kami sampai pada keadaan yang lebih memprihatinkan daripada sebelumnya.
Begitu banyak yang terpapar, begitu banyak yang meninggal, begitu banyak yang merasakan kesusahan atas pandemi ini. Namun kami mau menegaskan, mau memperteguh iman kami, bahwa sekalipun kami mengalami kegetiran hidup di tengah bangsa kami ini, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Kami percaya Engkau menolong kami semua. Berkatilah ya Tuhan, para pemimpin bangsa kami. Berkati para tenaga medis. Berkati para pasien yang terpapar COVID. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Ya Bapa yang makasih, kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tolong kami untuk tidak merasa takut, namun tetap percaya akan kuasa Tuhan. Bahwa sekalipun di tengah pandemi ini, dengan segala keterbatasan kami tetap mampu menyatakan kasih Tuhan bagi dunia ini. Terkhusus bagi gereja Tuhan, GKJ Pondok Gede, sertailah kami dalam melaksanakan tugas panggilan yang kami emban dari Tuhan. Ya Bapa, kami sungguh tidak akan mampu tanpa pertolongan Tuhan. Berkati upaya kami untuk memelihara iman jemaat-jemaat kepunyaan Tuhan. Bahkan kini ketika kami tidak bisa melaksanakan ibadah onsite, Tuhan yang kiranya tetap memperteguh iman kami. Bahwa sekalipun kami beribadah dari tempat kami masing-masing, Engkau pun ada bersama dengan kami, dimanapun kami berada. Menyatukan hati kami semua yang terarah hanya kepada Tuhan. Demikian juga bagi seluruh persekutuan-persekutuan melalui kegiatan-kegiatan di gereja ini. Biarlah iman kami semakin teguh, kuat pada Engkau yang kuasanya tak terbatas. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi upaya kami melaksanakan tugas panggilan Tuhan, menyatakan, mewartakan kasih dan keselamatan Tuhan bagi dunia ini. Tolong kami, berikanlah kami kecukupan untuk bisa melaksanakan tugas ini. Berbagi kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, menyatakan tentang cinta kasih Tuhan Yesus bagi dunia ini. Dengan berbagai cara, dengan berbagai media, berikanlah kami keberanian untuk percaya dan melaksanakan tugas kami ini. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa saat ini bagi segenap majelis gereja dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di gerejamu ini. Para pengurus komisi, bebadan, dan juga wilayah, semuanya Tuhan berikan kekuatan untuk melaksanakan tugas pelayanan kami masing-masing. Biarlah kami tetap setia melaksanakan tugas ini ya Tuhan, karena Engkau yang melengkapi dan memampukan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami saat ini juga teringat kepada saudara-saudara kami yang tengah berjuang dengan sakit yang ada dalam tubuhnya, berjuang untuk sembuh dari sakit ataupun keterbatasan tubuhnya. Berdoa bagi Ibu Suminah, Ibu Endang Suwanto, Ibu Sikam, Bapak Yus Elia Kristianto, Ibu Dini Sumanto, Bapak Rohadi Sanyoto, Bapak Rasmansyah, Bapak Supramono, Ibu Sumirah, Bapak Dedi Widya Kristiadi, Ibu Indah Wijayanti, Bapak Rastiawan Arif Pratomo, Saudari Aprilia Dwi Nursanti, Bapak Agustinus Tri Nugroho, Ananda Adriel Ceftah Nugroho, keluarga Bapak Dedi Okta Fardian, Ibu Herni Agus Sukoco, Saudara Andreas Prastoir Lambang, Bapak Kardi Kartosuwito, Bapak Guntar Jotobing, Bapak Triyuwono, Bapak Budi Santoso, Bapak Juwanto, keluarga Bapak Marsohot Siringo-ringo, keluarga Bapak Reno Trihandoko, Ibu Sumarni Hari Purwanto, Saudara Yonatan Gilang Airlangga, Saudara Hosea Ken Bergawa, Saudari Gabriel, Ibu Teresia Yulianti, Ferry Diana Vero, Ananda Nicholas Abram,
Saudara Daniel Resi, Saudari Nimade Kristianti, Ibu Purwanti Miroso, Ibu Helen Venansia Joko Pamiyanto, Ibu Titi Asyati Isnianto, Ibu Retnowati, Bapak Herti Sutikno, Bapak Prasetyo Hatmojo, Saudara Cikal Sinarota Majati, Ibu Diah Pitaloka Alfayanti, Saudari Natania Margaret Yuspita Diana, Saudari Natasha Margaret Yuspita Diana. Bagi Ibu Katarina Yulianti, Ibu Yuliana Lalau, Ibu Erna Andi, Bapak Marwi Karyo, Ibu Louis Sumirah, Bapak Widi Slamet Trianto, Ibu Oktaviani Kundimang, Ibu Norlina Lau, Ibu Musirah, Bapak Parto Pradoto, Bapak Yohanes Sudarma, Bapak Harbanu Primasaloka, Ibu Christine Roselia Yuwanti, keluarga Bapak Pendeta Solihin Daniel, Ibu Teresia. Ya Bapak yang makasih, saudara-saudara kami ini Tuhan tolong berikanlah kekuatan, jamahlah supaya pulih kembali. Bapak, kami juga saat ini berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak hingga Adi Yuswo, dalam aktivitas, pekerjaan, studi, Tuhan yang menyertai kami dan beri kami kesehatan senantiasa. Kami berdoa juga bagi setiap pergumulan kami, setiap beban yang kami pikul dalam hidup ini, bagi pengharapan-pengharapan kami yang belum bisa atau belum terjawab doa kami. Mampukan kami untuk tetap meyakini bahwa Engkau akan menyatakan kuasa-Mu di waktu yang Tuhan kehendaki. Dan ajar kami untuk tidak takut, untuk percaya pada kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa permohonan kami yang kami aturkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan, sumber pengharapan kita dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 28 ayatnya yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini akan ada 2 persembahan, yaitu persembahan mingguan dan persembahan kartu. Untuk skema pemberian persembahan, ada 2 cara yang dapat Bapak Ibu lakukan. Pertama dengan cara cash, yaitu Bapak Ibu dapat memasukkan persembahan dalam amplop yang tertutup, kemudian diserahkan kepada PO kelompok PD masing-masing, atau dapat langsung Bapak Ibu serahkan kepada majelis wilayahnya masing-masing. Yang kedua, melalui transfer ke rekening Gereja Kristen Jawa Pondok Gede. Nomor rekening Bapak Ibu dapat melihatnya di warta gereja. Kemudian bukti transfer Bapak Ibu dapat foto dan dikirimkan melalui WhatsApp kepada bendahara majelis atas nama Bapak Adiwira Yoga Semedi. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 251 ayat 1 dan 2. Mari bersyukur semua. Atas kebajikan
Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan ke dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami tinggikan dan kami muliakan, sungguh puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya apa yang sudah kami kumpulkan ini dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Bagi mereka yang nanti akan mengelolanya, kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu, berkat-Mu, supaya persembahan ini dapat digunakan sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat digunakan dengan baik ya Bapa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti yang diimani gereja Tuhan di segala tempat dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya mekar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang menikah bersama oleh singa senyum wajahnya, rasa takut panjang kan menghilang cepat dari Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini lanjutkanlah kehidupan saudara. Hadapilah setiap pergumulan dan kesulitan di tengah kehidupan sehari-hari. Teruslah panjatkan doa atas permohonan dan kerinduan kita kepada Tuhan. Dan laksanakanlah firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama hari ini. Tetap imanilah kuasa Allah yang
jauh melampaui segala keterbatasan kita. Dan percayalah, ingatlah apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita saat ini. Jangan takut, percaya saja. Kini pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.